KTP-an Iya, kan. masih online ya kakak ya. Masih online, nggak apa-apa. Tapi jangan sedih adik-adik ya. Iya, nah yang di rumah udah pada rapi belum nih ya kak ya? Sepertinya sih sudah siap Pasti juga. sudah. Oke, ya kakak yakin adik-adik yang di rumah sudah siap ya untuk beribadah sama Tuhan ya kak ya? Iya. Nah, sebelum kita memulai ibadah, mari adik-adik kita Bersaat saat teduh. teduh dulu ya. Ya, kita mulai saat teduhnya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, sekarang kita mau ngapain nih kakak-kakak? Kita mau sukacita memuji Tuhan bersama adik-adik di rumah. Oh iya, pastinya lagunya bagus ya kak ya. Oh, lagunya bagus ini Semangat. tentang kita harus kuat, harus menjadi anak yang hebat, Oh menjadi iya. anak yang pintar. Untuk seperti- bisa memuji Tuhan ya Wah, kak ya. iya. Iya, judul lagunya yaitu Kuat, Hebat, Besar. Besar. Yuk, nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, hebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Ya, sekali lagi ya adik-adik. Lebih semangat ya. Iya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, hebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, hebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada tandingannya. Ya, sekarang kita mau Mau mulai ibadah. Sebelum ibadah kita mau berdoa dulu. Nah, adik-adik ambil sikap doanya. Tutup mata, tangannya dilipat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini, buat berkat-Mu yang boleh kami nikmati di sepanjang minggu ini. Tuhan, kami semua bersatu hati untuk memulai ibadah di pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah kami ya Tuhan, dari permulaan, pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekarang saatnya kita Mau baca membaca Alkitab. Kita ambil dari mana Kak Ika hari ini? dari perjanjian baru. Diambil dari Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 5. ya. Ayatnya 26 sampai 33. Adik-adik kita baca sama-sama. Iya, sekarang Kakak udah di sini. buka belum? Udah di dapat rumah. belum? Udah dapat belum? Oke, kalau sudah yuk kita mulai sama-sama baca ya kak ya. Kisah Para Rasul 5 ayatnya 26 sampai 33 yang menyatakan, pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melimpari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami.
Tetapi Petrus dari rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Wah, ketemu lagi nih sama Kak Grace. Udah seminggu ya kita nggak ketemu. Nah, hari ini Kak Grace ketemu lagi sama adik-adik dengan cerita yang baru loh hari ini. Nah, kira-kira cerita apa ya? Pada penasaran nggak cerita apa? Nah, seperti biasa nih Kak Grace mau tanya dulu sama adik-adik. Siapa di sini yang pernah disuruh mama papanya di rumah? Ayo, siapa? Pasti pernah semua kan? Nah, biasanya disuruh apa sih sama mama papanya? Misalnya, kalau bangun tidur, apa? Orang tuanya atau mamanya minta kemasin tempat tidurnya. Atau habis makan, apa? Piring-piringnya harus dikemasin. Kalau bisa, bantu mamanya untuk cuci lagi. Nah, hari ini berkaitan tentang perintah dari orang tua. Wah, kira-kira ceritanya tentang apa sih? Nah, ceritanya itu nih tentang tada. Apa nih? Ada bisa lihat nggak? Ada yang bisa tebak nggak kira-kira ini gambar apa ya? Nah, harus kenalin ya. Ini namanya Lulu. Siapa namanya? Iya, Lulu. Nah, kira-kira Lulu lagi ngapain ya di sini ya? Iya, Lulu lagi sedang menikmati angin dari kipas anginnya nih. Karena Lulu tuh ngerasa panas banget hari ini. Jadi dia tuh pengen berkipas. Wah, tapi lihat nggak sih adik-adik? Lulu ternyata terlalu deket loh sama kipasnya. Ya kan? Sampai bener-bener deket gini. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, kita lihat selanjutnya. Wah, kira-kira ini siapa ya? Nah, ini itu adalah ibunya Lulu. Nah, saat itu ibu Lulu melihat Lulu kan sedang berkipas nih, dia nih di depan kipasnya. Tiba-tiba ibu Lulu menegur Lulu. Lulu, kalau mau berkipas jangan terlalu dekat, kata ibunya kan. Lalu apa yang terjadi? Wah, lihat deh muka dari Lulu. Langsung apa? Langsung sebel dianya. Aduh, gak suka dianya dibilang sama mamahnya. Jadi sebel dia. Kenapa sih mama tuh ngelarang-larang gitu kan berkipas gitu. Dia sebel. Nah, ternyata setelah itu apa yang dilakukan Lulu? Wah, Lulu langsung pergi untuk mencari es krim. Wah, karena cuacanya lagi panas nih, Lulu bener-bener pengen yang dingin-dingin. Nah, saat ini Lulu tuh lagi pengen es krim. Nah, di sini ada es krim yang coklat sama yang apa nih? Strawberry. Wah, lihat nggak sih matanya Lulu? Kepengen sekali dengan es krimnya. Lalu, apa yang terjadi setelah itu ya? Nah, wih, Lulu langsung menghabiskan es krimnya. Wah, dengan lahapnya dia makan. Pokoknya dia suka sekali sama es krimnya. Tuh, dia makan yang strawberry, masih ada yang coklat lagi kan. Pokoknya dia sangat-sangat menikmati es krimnya itu dan makan dengan banyak es krimnya. Lalu tiba-tiba nih adik-adik. Nah, siapa nih kira-kira nih? Bisa tebak nggak? Bisa tebak? Bisa tebak siapanya? Papahnya Lulu, bener, pinter nih adik-adiknya. Papahnya Lulu tuh melihat Lulu nih. Lulu dia lagi makan es krim nih, tapi banyak sekali gitu kan. Lalu papanya Lulu bilang gini nih, Lulu jangan terlalu banyak makan es krimnya, gitu kan. Papahnya
bilang kayak gitu sama Lulu. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Nah, nih setelah itu papahnya Lulu memberikan nasihat kepada Lulu bahwa makan es krim terlalu banyak itu tidak baik, gitu kan? Setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Nah, ini nih yang terjadi nih adik-adik. Nih, kira-kira Lulu kenapa ya? Kenapa ya adik-adik Lulu? Kenapa? Ada yang bisa tebak gak? Kenapa ya wajahnya kok seperti itu sih? Kok menahan sakit? Kira-kira Lulu sakit apa? Sakit apa yo? Ada yang tahu nggak? Bener, Lulu sakit tenggorokannya. Wah, pada saat itu Lulu sangat merasakan kesakitan di tenggorokannya karena telah menghabiskan es krim yang sangat banyak tadi itu. Bayangin loh, es krimnya banyak Lulu makan untuk tadi siang itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi kan? Lulu menangis, menahan kesakitan yang ada di tenggorokannya itu. Nah, setelah itu tiba-tiba, nah, orang tua Lulu langsung masuk ke kamar Lulu, melihat Lulu yang sedang merasa kesakitan bagian tenggorokannya. Lalu ayah Lulu memberikan apa? Memberikan obat kepada Lulu. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ada yang bisa tebak? Apa ayo? Nah, setelah itu nih, Ibu Lulu membantu Lulu untuk minum obat. Nah, siapa di sini biasa kalau minum obatnya masih dipaksa-paksa? Ayo, masih ada nggak? Nah, kalau sakit harus minum obatnya ya, nggak boleh harus dipaksa-paksa minum obatnya. Nah, pada saat ini nih si ibunya Lulu membantu Lulu untuk minum obat. Nah, pada saat ini kan, lalu pada saat itu ayah Lulu dan ibunya Lulu memberi nasihat kepada Lulu bahwa Lulu harus mendengar orang tuanya. Bukan orang tuanya itu melarang, tapi orang tuanya itu tahu bahwa apa yang dilakukan Lulu itu tidak baik. Nah, seperti ibu dan ayahnya Lulu tadi adik-adik, sebenarnya orang tua Lulu itu nggak melarang Lulu, tapi Lulu melakukan kesalahan yang ternyata orang tuanya tahu itu tidak baik untuk Lulu. Seperti tadi, berkipas terlalu dekat itu tidak baik untuk kesehatan adik-adik, dan makan es krim terlalu banyak. Sebenarnya ayahnya Lulu tidak melarang Lulu untuk makan es krim, tapi kalau misalkan terlalu banyak, apa yang terjadi tadi? Akan radang tenggorokannya bakalan sakit. Nah, itu dia alasan kenapa ayahnya Lulu tidak memperbolehkan Lulu makan es krim terlalu banyak. Nah, saat itu Lulu mendengar orang tuanya dan merasa menyesal kenapa dia tidak taat dengan orang tuanya. Semenjak dari situ, nah, Lulu nih berjanji kepada orang tuanya untuk menjadi anak yang taat, mau dengar-dengaran sama orang tua. Nah, itu cerita kita hari ini adik-adik. Nah, kira-kira apa yang kita bisa pelajari dari Lulu? Adalah tentang ketaatan. Nah, adik-adik, kalau misalkan Lulu aja taat sama orang tua, kita nih sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga harus taat kepada Tuhan Yesus. Contohnya, harus rajin beribadah. Meskipun saat ini kita ibadahnya online, tapi adik-adik harus taat, setia untuk tetap beribadah. Apalagi nih tentang ketaatan. Misalkan dalam pandemi ini kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau misalnya kita taat, kita juga
apa? Menjaga diri kita. Semuanya itu akan baik untuk diri kita sendiri. Nah, ingat ya, kalau mau jadi anak Tuhan yang hebat harus taat kepada orang tua, kepada guru-gurunya. Itu baru jadi anak Tuhan Yesus yang hebat. Wah, hari ini ceritanya luar biasa kan? Nah, hari ini sampai di sini dulu ceritanya. Minggu depan nih bakalan ada cerita yang lebih luar biasa lagi. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita tadi sudah dengarkan firman Tuhan ya kakak-kakak Iya. ya, yang disampaikan oleh Kak Grace. Nah, sekarang saatnya kita meresponi firman Tuhan. Lagunya apa Kak Ika? Lagunya siapa yang Yang berpegang. berpegang? Ya, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah, adik-adik, saatnya kita mau berdoa nih. Gimana sikap doanya? Duduk yang manis, lipat tangannya. Kita mau berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu kemarin Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus, terkhusus untuk adik-adik kami yang di rumah. Biarlah Tuhan kau memberkati mereka semua Tuhan Yesus dalam pendidikan dan kesehatan mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kau menjadikan mereka anak yang taat, takut akan Tuhan. Terkhusus juga mereka bisa menjadi anak yang dengar-dengaran Tuhan akan orang tua mereka Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk orang tua mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha mereka Tuhan. Kau memberkati kesehatan mereka juga Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk pendeta kami, untuk pendeta George Noya. Biarlah Tuhan kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Pakai lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi berkat di gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para presbiter dan para kakak layan yang ada di dalam gereja ini Tuhan Yesus, dalam setiap pelayanan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kau memberkati Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pastor yang saat ini dalam proses pembangunan. Biarlah Tuhan kau memberkati Tuhan Yesus dalam pembangunan ini Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap dana yang dibutuhkan Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami. Biarlah Tuhan kau memberkati bangsa kami, menjaga dan melawat bangsa kami Tuhan. Terkhusus Tuhan Yesus untuk pandemi, kami percaya Tuhan Yesus kasih setia Tuhan akan melindungi bangsa ini Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami juga percaya pertolongan Tuhan akan membuat pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan Yesus kehidupan kami ke depannya ke dalam tangan Tuhan saja. Dan kami akhiri doa kami ini dengan doa bersama Tuhan Yesus. Kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
memberikan persembahan. Bagi adik-adik yang mau memberi persembahan, boleh dititip ke Papa Mama Pak yang pergi ke gereja. gereja. Nanti dimasukkan ke kantong-kantong persembahan yang sudah Iya, Bu. disediakan ya. Betul. Oke, sekarang kita mau bernyanyi satu lagu buat mengiringi persembahan kita nih Kak. Judulnya apa ya judul lagunya? Judulnya inilah ungkapan syukurku. Oh iya, ya adik-adik kita nyanyiin sama-sama ya Kak ya. Inilah ungkapan syukurku yang berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita kali ini ya. Lipat tangannya, kita berdoa. Mari kita berdoa ya adik-adik ya. Tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami boleh memberikan persembahan kami pada saat ini Bapak. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami ini Tuhan, supaya persembahan ini dapat kami pergunakan buat pelayanan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Bapak. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik ibadah kita sudah selesai. Nah, pesan kakak nih, adik-adik yang di rumah harus apa Kak? Harus selalu taat kepada Ya. orang tua, kepada ibu-ibu, Ibu bapak yang di ibu sekolah, iya, kepada peraturan-peraturan. Segala peraturan harus kita taati. Iya, dan pastinya di masa pandemi ini kita harus taat sama Protokol kesehatan, pakai masker, cuci cuci tangan, tangan, jaga jaga jarak. jarak. Nah, Kak, ngomong-ngomong tentang taat nih Kak, ketaatan itu sebetulnya kita jalani dengan sukacita, kita menjalankannya dengan sukacita, nggak berat loh Kak. Iya, pastinya. Contohnya umpamanya kalau taat beribadah, ya, kita setiap minggu harus beribadah. Iya. Jadi ingat, ya. Apa firman Tuhan kita ingat terus kita tanamkan di dalam diri Iya. kita ya Kak ya. Iya. Nah juga kalau misalnya orang tua berkata Nasihat memberikan ya. nasihat ya Kak ya, harus, Jangan dianggap marah ya, Iya. tapi itu nasihat. harus didengerin. Karena orang tua tuh sayang sama kita Nah, ya. demi pastinya demi apa kebaikan? Kebaikan kita Iya. juga. mau yang Iya. terbaik untuk anak-anaknya ya Iya. Kak ya. Orang tua pasti sayang anak, jadi jangan kalau dinasihatin malah balik marah ya. Iya betul sekali. Nah begitu ya, jadi anak Tuhan harus taat. Jadi anak yang baik dari anak Tuhan Yesus. Iya, oke. Sekarang kita mau menutup ibadah kita dengan satu pujian yang judulnya apa nih kakak-kakak? Yesus Yesus kekasih kekasih jiwaku. Oke, kita nyanyiin sama-sama ya adik-adik ya. Musik. Jiwaku sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau
ibadah kita udah selesai ya adik-adik ya. Kita mau berpisah lagi. Iya, jangan lupa minggu depan tetap ada ibadah KKPA Iya. lagi ya Kak. Setiap Jam 7 pagi. Nah, adik-adik kan rencana nih kita mau tatap muka. Bagi adik-adik yang mau, boleh dong datang ke gereja jam 9. Nanti kakak mau ibadahnya di gereja. Iya, nanti untuk pengumuman selanjutnya akan di-share kembali ya Kak ya, Iya. entah di WhatsApp jemaat atau di grup LKPA ya Kak Kak ya. Jadi senang kan kalau tatap muka? Iya. Berdoa ya adik-adik, semoga kita cepat bisa tatap muka. Iya, adik-adik ya. Nah, sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.